Lalu kemudian dia tanya, di situ ada orang dan dia tanya, wahai bapak, apakah delima ini, pohon ini milik panjenengan? Oh bukan nak, saya hanya penjaga kebun ini. Yang punya itu orang di sebelah sana, rumahnya di pojok kampung sana, namanya Pak ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, pemuda tadi menelusuri sampai rumahnya orang yang punya kebun tadi. Setelah sampai di rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini dari jauh karena sebuah tujuan Bapak, bahwa tadi saya ketika duduk di seberang sungai menemukan delima, bahwa delima ini hanyut dan kemudian saya makan. Setelah saya makan, saya menyadari bagaimana jika ada orang yang punya delima niki tidak meridhoinya. Lalu kemudian saya telusuri dan kemudian sampai di rumah panjenengan niki. Maka tujuan saya teng meriki Bapak, bahwa saya ingin meminta ridho panjenengan. Apa kemudian jawaban orang tadi Bapak Ibu sekalian? Loh, tidak bisa begitu. Enak saja, saya nanam delima ini sudah dari kecil, dari bibit kemudian besar, setelah besar berbuah, buahnya jatuh, kok tiba-tiba kamu makan? Saya tidak ridho. Kaget. Lalu bagaimana, hal apa yang bisa saya lakukan yang bisa menyebabkan engkau ridho Bapak? Saya tidak akan ridho terhadap delima yang telah masuk ke perutmu ini, kecuali jika kamu telah mau melakukan satu hal. Napa niku? Bahwa kamu mau menikahi anak saya. Mau menikahi anak saya. Bapak-bapak pun langsung mensem sedaya. Lalu kemudian dia berpikir sejenak. Bapak tadi kemudian meneruskan, tetapi anak saya itu buta, bisu. Dalam salah satu riwayat nih, anak saya juga tidak punya kaki, buntung. Mau kamu menikahi anak saya? Katanya. Waduh rek, kalau cantik mungkin langsung nggih ngoten mawon. Lah ini katanya anaknya buta, tuli, bisu, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi karena dasar ingin mencari ridho Allah Bapak Ibu sekalian, karena tidak mau asupan yang masuk ke perutnya itu adalah sesuatu yang haram, maka terpaksa pemuda tadi kemudian mengiyakannya, mau menikahi anak bapak tadi. Baik, kalau kamu sudah mau, mari kita lakukan akad nikah. Langsung diakad di tempat Pak. Setelah akad nikah selesai, sudah, sekarang kamu sudah halal dengan anak saya. Sekarang coba kamu datangi, dia ada di kamar. Barang didatangi Bapak Ibu sekalian, tok tok tok, assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang jawab waalaikumsalam. Kaget, katanya bisu, kok ada jawaban? Lalu kemudian dibukakan Bapak Ibu sekalian. Setelah dibuka, ternyata yang ada adalah wanita yang sangat cantik. Kaget tadi, setelah kaget dia mikir, paling ini salah kamar ini. Akhirnya kemudian dia kembali ke orang tadi. Pak, saya tadi ke kamar, yang ada ternyata tidak ada putri Bapak. Yang ada di situ ada seorang wanita yang cantik, yang rupawan. Lalu kemudian apa kata bapaknya tadi? Wahai anakku, sesungguhnya yang aku maksud bahwa anakku itu bisu adalah bahwa dia tidak pernah mengatakan kecuali kebaikan. Yang aku maksud bahwa anakku itu buta, dia tidak pernah melihat kecuali sesuatu yang baik. Yang aku maksud bahwa anakku tidak punya tangan, bahwa dia tidak pernah mengerjakan sesuatu kecuali sesuatu itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang aku maksud bahwa kakinya buntung, bahwa dia tidak pernah melangkahkan kakinya
ke tempat-tempat maksiat. Lalu kemudian bersambung Pak, bersambung. Tapi apa yang hikmah yang bisa kita petik Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa para kekasih-kekasih Allah, bagaimana kemudian mereka doanya diijabah oleh Allah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka selalu menjaga asupannya dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang haram. Mereka tidak makan kecuali sesuatu yang halal, yang halalan thayyiban. Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir dari kajian pada malam hari ini adalah bahwa kalau kita perhatikan kepada redaksi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Maka apa hikmah yang bisa kita petik daripada ayat ini? Adalah bahwa doa itu Bapak Ibu sekalian mempunyai etika, Pak. Doa itu adalah etika. Salah satu sebab daripada dikabulkannya doa kita kepada Allah adalah etika. Jadi empun langsung kalau ingin berdoa langsung, ya Allah, kula nedeni iki, ya Allah, kula nedeni iki, mboten. Tapi ayo kita mengakui dosa-dosa kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengakui dosa-dosa kita. Kemudian kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya, ya Sami'u, ya Alim, ya Basir dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa doa itu mempunyai etika. Apa kemudian etika-etika doa itu? Banyak sekali. Tetapi kalau kita bahas waktunya terlalu lama. Bapak Ibu sekalian, saya kira sedikit ini yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir 6:30. Barangkali sebelum kita tutup ada 1 atau 2 pertanyaan. Monggo, ada? Ibu, ada pertanyaan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Badiuzaman. Saya ingin bertanya Kiai, di tengah zaman yang sudah seperti saat ini, mungkin bagaimana caranya kita sebagai seorang hamba itu bisa menghindari perkara-perkara yang haram mungkin subhat kan zamannya, mungkin ada yang mengatakan udah zaman subhat, jadi untuk menghindari itu susah gitu. Mungkin ada tips-tips atau cara biar kita tidak kelewat batas gitu. Terima kasih. Kata Nabi, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Sesuatu yang haram itu jelas, yang halal jelas. Ada sesuatu yang halal dan haram itu jelas, artinya orang awam pun tahu, harta curian niku halal apa haram? Haram. Riba itu halal apa haram? Haram. Dan berbagai harta yang didapatkan melalui jalan yang tidak sah itu haram. Tetapi yang seperti ini kita mudah membedakan. Tetapi ada yang keharamannya itu masih ikhtilaf bainal ulama. Ikhtilaf bainal ulama. Kalau kemudian demikian, bagaimana cara kita untuk mengetahui itu? Ya berteman dengan ulama. Kita bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian mengetahui. Maka tips yang pertama adalah kita sering berinteraksi dengan ulama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, kata Nabi bahwa kebaikan itu menular, demikian juga dengan keburukan. Orang yang bertetangga dengan orang yang punya tetangganya jualan parfum, maka kita mungkin kecipratan wanginya, Pak. Maka di akhir zaman ini bagaimana agar kita selamat tentunya dari
muamalah atau memakan sesuatu yang diharamkan, tips yang kedua adalah memilih teman. Memilih teman yang soleh. Loh, apakah tidak boleh kita berteman dengan orang-orang yang tidak soleh? Berteman dengan preman, berteman dengan orang yang ahli judi, berteman dengan orang-orang yang sering menyalahi ajaran agama, boleh, Pak. Tetapi jika dikhawatirkan kita kemudian terjerumus oleh perbuatan-perbuatan mereka, kita mengikuti jalan-jalan yang mereka tempuh, maka lebih baik dihindari. Kalau kemudian panjenengan sudah punya basic kuat, sudah sangat berhati-hati daripada muamalah yang tidak dibenarkan oleh syariat, kemudian berteman dengan mereka bertujuan untuk dakwah, monggo. Maka Pak, sebagian di antara para kiai yang masyhur barangkali sinten dari Ploso itu Gusmek, Pak. Gusmek niku koncone niku orang-orang tidak jelas, Pak. Beliau ke diskotik, iya, tetapi kemudian di sana beliau dakwah, tidak kemudian ikut minum-minum, tidak kemudian ikut melakukan kemaksiatan, tidak, tetapi beliau berdakwah, dan melalui dakwah ke orang-orang yang mempunyai latar belakang gelap seperti itu, maka itu diharapkan mereka yang belum mendapatkan hidayah mendapat hidayah dari Allah melalui kita. Jadi ngoten Mas nggih. Ada selanjutnya yang ditanyakan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau tanya mengenai dalil atau keterangan penghafal Quran yang memberi syafaat kepada keluarganya. Ya, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya ada di hadis, Pak, bahwa orang yang hafal Al-Quran itu memberikan syafaat kepada 40 orang keluarganya. Tetapi kula mboten hafal hadis ya, Pak. Tapi ada hadisnya, itu hadis sahih. Tetapi kemudian yang penting adalah terkait keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Sekarang trennya memang di Indonesia ini semangat menghafal, di mana-mana digalakkan menghafalkan Al-Quran. Kemudian di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran itu sangat ditekankan. Barangkali salah satu motivasinya adalah tadi, terkait syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang hafal Al-Quran. Tetapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa menghafal Quran itu walaupun merupakan kemuliaan, tetapi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Boleh dilakukan oleh kita. Syarat yang pertama adalah bahwa panjenengan sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ini yang sering kalau saya temukan di tempat-tempat, di sekolah-sekolah, Pak. Ada orang yang membaca, santri atau siswa membaca Al-Quran saja belum benar, tetapi karena dipaksa kurikulum akhirnya dia terpaksa menghafal. Lah ini kan tidak boleh. Juga terkait menghafal Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah niat. Karena sekarang ini banyak orang menghafal niatnya karena ingin dapat beasiswa, menghafal karena niatnya ingin dipanggil hafid, menghafal Al-Quran karena ingin dengan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Maka ini tentu adalah sebuah fenomena yang semestinya harus kita jadikan pelajaran, bahwa alangkah rugi orang menghafal Al-Quran tetapi tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang hafal Quran tadi, syaratnya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak hanya hafal tetapi niatnya benar. Kemudian yang kedua, dia bisa mampu mengamalkan Al-Quran yang dihafal. Dan ini adalah berat, Pak, berat, dan merupakan proses yang harus terus-menerus diupayakan oleh seorang hafidnya. Tetapi terkait hadisnya tadi ada Bapak Ibu, hadisnya sahih, sahih. Cekap, masih ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Kurang berapa menit, Mas?
Doa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa tadi ya Ustaz, itu seperti di Al-Baqarah 186 itu kan sebenarnya syaratnya itu hanya 2. Kalau kamu berdoa kepadaku maka aku kabulkan, hendaklah memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Kan cuman itu aja. Cuman untuk beriman ini sholat aja kadang-kadang kita begitu Allahu Akbar itu sudah lupa. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Syarat berdoa tadi apa Pak? Beriman. Al-Baqarah itu kan 186. Nggih. Kalau kalimat sebelumnya itu kan apabila ada yang bertanya kepadaku maka aku dekat, aku Nggih. kabulkan. Oh nggih. Aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i Iya. idza da'ani Maka falyastajib. hendaklah memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Nah, untuk kaitannya tadi beribadah dan berdoa itu kan tadi kan seperti ibadah sholat itu tadi. Nggih. Saya jawab singkat Pak nggih, bahwa gaya bahasa yang sering digunakan oleh Al-Qur'an itu memang global Pak. Iman iya, nggih. Bertakwa iya. Tapi sifatnya manusia itu memang al-iman yazid wa yanqus kata Nabi. Kadang naik, kadang turun. Maka kadang-kadang kita merasa banyak dosa kemudian mendekat kepada Allah, tapi di suatu waktu kadang-kadang kita lalai Pak. Niku sifat manusiawi. Kalau kemudian kita lalai dan kita melakukan dosa, secepatnya istighfar Pak. Terkait syarat doa yang bahwa sesuatu yang dimakan itu harus halal, itu melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis masyhur nih Pak. Dalam Arba'in Nawawi wonten, dalam Bukhari wonten. Ada seorang kata Nabi, orang melakukan perjalanan jauh sampai bajunya kotor, rambutnya berdebu, ia kepayahan, ia senantiasa mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, berilah aku ini ya Rob, berilah aku itu ya Rob. Apa kata Nabi? Fa'anna yustajabu bidzalik, bagaimana bisa dia dikabulkan doanya oleh Allah jika makanannya haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, dan pakainya haram. Maka hadis ini merupakan salah satu pelengkap daripada ayat tadi Pak, bahwa syaratnya doa dikabulkan itu ya selain iman iya pasti Pak. Kemudian bertakwa, di antaranya yang lain yang harus kita penuhi adalah bahwa asupan kita harus sesuatu yang halal Pak. Ngoten nggih? Ngoten Pak nggih? Sampun cekap karena waktunya sudah hampir habis. Mari kita tutup kajian kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.